Kalau tagihan itu hanya impact. Iya. Nah, karena undang-undang lah yang mengatur seperti itu. Halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos. Ngobrol tentang edukasi, komunitas, dan juga tips dan bukan hanya tentang bea cukai. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang ibu, yakni Ibu Betty Endang Purbati Apriani. Apriana. Minta maaf kalau salah ngucap, Bu. Enggak apa-apa. Tapi itulah nama Ibu ya. Panjang banget, Bu. Betul. Tidak ada pemikiran untuk diaudit namanya, Bu. Pengennya ya. Akhirnya ya bisa diaudit juga, Bu, namanya Ibu Betty. Ya, selamat siang Bu Betty. Selamat siang, Lexi. Thank Mother. you very much waktunya ya. Siap. Mother, how are you today? Iya. Gimana kabar Bu hari ini? Semangat dong ewaku Bu Betty. Wow. Ya luar biasa. Prolog yang luar biasa dari Bu Betty. Saudara-saudara, untuk diketahui Bu Betty sehari-harinya bertugas sebagai kepala seksi pemeriksaan di bidang kepabeanan dan cukai pada kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Konon kabarnya saya dengar Ibu kurang lebih 18 tahun menghabiskan karirnya di bidang audit ya Bu ya? Yes, lebih malah Bus. 20 tahun nih jalan. Bus. Bus. Berarti separuh lebih dari masa kerjanya Ibu di Bea Cukai Iya. dihabiskan di dunia Audit. mengaudit. Nah, kebetulan hari ini kita berbicara tentang audit. Bagi saya tuh audit ngeri-ngeri sedap, Bu. Tapi saya yakin karena auditornya atau narasumbernya seorang ibu yang luar biasa, audit menjadi sedap aja untuk kami bahas di sini. Audit tuh biasa-biasa aja. Bu, berbicara audit ini saya dari SMA itu sudah SMA kelas 1 sudah berbicara pembukuan. Sampai detik ini saya masih hafal 3 kolom tabulasi pembukuan itu, nomor urut, debit, kredit, saldo. Peningkatannya naik akuntansi. Tiba-tiba juga muncul audit. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan audit secara universal itu bagaimana dan spesifik di bea cukai itu auditnya seperti apa, Bu? Ya, terima kasih waktunya Lexi. Audit itu sebenarnya kan apa itu tool aja ya. Tool untuk sebenarnya itu secara universal itu untuk perbaikan diri kita lah gitu ya toh. Karena ya jangan sampai lah kita ke depannya itu lebih buruk daripada kemarin gitu. Makanya perlu audit, diperiksa, diteliti mana-mana yang perlu diperbaiki gitu kan. Kalau di audit kepabeanan itu sebenarnya arahnya adalah compliant audit. Jadi para pengusaha itu kan dia impor dengan metode self assessment ya toh. Dia impor dengan mensubmit apa yang dia, ini loh saya impor jumlahnya sekian, nilainya sekian. Nah itu kan karena kita pelayanan juga harus cepat ya kan, nggak mungkin kan diperiksa di depan. Makanya ada audit, ada divisi audit kepabeanan dan juga itu di belakang yang namanya post clearance audit itu. Nah disitulah nanti kita akan melakukan pemeriksaan mendalam ya kan. Kalau pemeriksaan di belakang itu kan lebih waktunya lebih gak terlalu mengganggu pelayanan publik kan gitu. Nah itulah audit kepabeanan dan juga itu kita akan memeriksa kembali gitu, apa yang dia submit itu benar nggak ya, tarifnya benar nggak 5%, jangan-jangan 10%. Itu dengan tentunya dengan semua aturan ya kan, ada explanatory note, ada BTKI. Atau kalau nilai pabean kita arahnya nanti akan berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan, kita cross check gitu, bener nggak ya apa yang dia submit itu di laporan keuangannya dicatat
Jangan-jangan nggak dicatat tuh, berarti siapa nih yang impor kan begitu ya. Kalau yang fasilitas kawasan berikat atau kite atau ya itu nanti akan juga dicek juga bener nggak ya fasilitasnya itu yang pemerintah berikan itu udah sesuai dengan porsinya begitu. Leksi. Oke, cukup jelas Bu. Dalam dekade 90-an dan 2000-an itu audit itu namanya cukup tersanjung pada saat itu, di mana hampir semua dan pasti di seluruh kantor wilayah Bea Cukai di Indonesia itu pasti ada bidang audit. Tak lupa juga itu jasa, saya masih ingat Bu, almarhum Roy Ronaldinho yang bagi saya founding father yang membuat landasan bahkan sendi rumah bahkan bangunan untuk audit sendiri. Seiring perkembangan mungkin sekitar 2015 atau 16 audit itu kembali dikembalikan ke kantor pusat Bea Cukai. Permasalahan dari Sabang sampai Merauke ini kan ribuan perusahaan yang punya hubungan dengan bea dan cukai. Bagaimana mengauditnya di pusat? Yang kami dengar juga simpang siur pakai zona. Mungkin ya zona 1, zona 2, zona 3, bahkan mungkin juga ada zona aman. Nah, bagaimana Ibu melihat metode audit yang di kantor pusat sekarang ini terhadap ribuan perusahaan di Indonesia ini, Bu? Kalau kantor pusat itu sekarang kan ya memang dulu itu kan namanya peraturan ya, ketika pimpinan kita berpendapat bahwa itu harus dizoningkan di pusat ya kita ikutin lah gitu kan. Ternyata setelah dulu itu sejarahnya kenapa dipusatkan ke pusat itu karena produk kita itu berbeda-beda yang di Kanwil sama di pusat. Nah harapan pimpinan kita di pusat itu dengan disatukan itu sama hasilnya LHA-nya itu, ternyata masih aja juga terjadi perbedaan karena memang pemeriksaan di belakang itu memang risikonya kan barang itu sudah keluar kan gitu. Tapi kita harus membuktikan dengan bukti di lapangan ya, tentunya bersandar juga pada undang-undang. Pokoknya audit itu harus berdasar pada undang-undang, peraturan, rule yang ada gitu kan. Kita sandingkan dengan bukti di lapangan. Nah itu akhirnya ternyata kurang efektif, efisien juga karena teman-teman yang dari Sabang Merauke kan juga perlu juga untuk melakukan pemeriksaan di zona-zona mereka kan. Akhirnya dikembalikan lagi lah ke wilayah masing-masing dengan harapan nanti itu akan optimalisasi penerimaan masing-masing wilayah. Begitu sih. Leksi. Terima kasih Bu. Ada yang luar biasa dari audit Bu, karena saya melihat audit ini bergerak mulai dari perencanaan. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik, sampai detik akhirnya itu masih ada monitoring dan evaluasi, bahkan menguji kualitas audit itu sendiri. Nah, apakah manajemen risiko untuk hal ini sudah diperhitungkan, Bu? Oh iya pastilah, kita harus begitu, harus selalu diaudit itu ya. Pokoknya Bu Betty cinta sama audit karena itu seperti membawa HP Android. Karena ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monefnya, itu kita going concern terus ke depan itu harus semakin semakin bagus. Nggak boleh ketika kita berjalannya audit tapi nggak lebih baik daripada kemarin. Makanya itu perencanaannya harus matang, pelaksanaannya juga harus oke, SDM-nya juga harus oke, monefnya juga harus ada, yaitu perbaikan jika itu audit seperti ini nanti perbaikannya ke depannya harus bagaimana, itu memang harus benar-benar dihitung di audit itu gitu. Emang harus gitu Leksi, harus harus itu dan sangat diperhitungkan itu gitu, karena kita ini tidak berhadapan dengan sebuah kertas, tapi hadapannya dengan orang, ya kan? Dan orang itu dia punya kemungkinan untuk challenge kita di pengadilan pajak, ya kan, sampai bahkan ke PK, ke Mahkamah Agung itu. Nah itulah fungsinya kita benar-benar manajemen risiko terhadap perencanaan, pelaksanaan, monefnya itu harus benar-benar kenceng, harus kuat gitu.
nggak boleh apa itu kita berhenti di titik itu. Setiap hari kita harus membuat suatu perbaikan sampai kita benar-benar ketemu sempurnanya itu gitu. Walaupun memang kita tahu ya Lexi, apa itu sobat-sobat kita julukana juga gitu, istilahnya apa, kesempurnaan tuh milik Allah, milik Tuhan. Tapi kalau di audit memang kita harus mencapai kesempurnaan itu gitu. Bu, makanan saja atau barang konsumsi saja itu ada kadaluarsanya. Nah, peran orang audit atau auditor itu pun terkadang berhadapan dengan dokumen yang diperiksa bisa dikatakan sudah kadaluarsa. Di undang-undang kita, baik undang-undang 17 maupun undang-undang 39 tentang pabean dan tentang cukai, itu mengatur kadaluarsa itu dalam waktu 10 tahun. Nah, ada satu pasal di pasal 17 kalau nggak salah di Undang-Undang Kepabeanan itu mengatakan bahwa BC1 dapat menetapkan kembali tarif nilai pabean dalam rangka perhitungan bea masuk terhitung 2 tahun semenjak pemberitahuan pabean. Nah, otomatis kan kalau 2 tahun berarti kalau di tahun ini November 2021 hitung mundurnya November 2019. Lah bagaimana dengan perlakuan dokumen Oktober 2019, 18 atau 5 tahun ke bawah, Bu? Nah, bagaimana auditor melihat hal ini atau mengambil benang merah sehingga antara 2 tahun penetapan BC1 itu nyambung dengan kadaluarsa itu, Bu? Jadi untuk ini kali ya Lexi, biar yang kadaluarsa itu tidak terjadi berulang-ulang gitu ya. Nah, itulah tadi Lexi, makanya saya itu sangat cinta pokoknya sama audit karena perencanaannya ada, pelaksanaannya ada, monefnya ada. Nah, hal-hal seperti ini yang kadaluarsa pun kita akan monef. Gitu, gimana ya caranya biar gak kadaluarsa lagi gitu kan. Kesempurnaan itu tetap milik Allah ya. Pasti ada juga yang akhirnya kadaluarsa, tapi itu tidak kita diamkan begitu saja. Kedepannya kan kita cari cara-cara. Nah, itulah di monef. Monef itu ya itu ketika itu ketika kita akan lakukan pengawasan terhadap yang kadaluarsa itu, kita ada perencanaan. Nah, di perencanaan itulah kita ngolah data, Lexi. Jadi yang hampir kadaluarsa itu pertama yang harus kita audit. Nah, audit itu ada 2, yaitu audit reguler, itu ada periodenya 2 tahunan untuk yang IP, importir produsen ataupun importir umum. Nah, kalau yang fasilitas yang Lexi bilang tadi 10 tahun kawasan berikat, ya kan? Kayak gudang berikat itu 10 tahun gitu. Nah, itulah di perencanaan itulah titik awal kita memperbaiki, jangan sampai yang kadaluarsa itu pun lewat gitulah. Nah, itu nanti datanya kita olah, kita lihat, kita kayak verifikasi ya, zaman dulu ya ada verifikasi itu. Nah, dari situ potensinya berapa, ya kan? Kita lihat juga segi ininya, compliant auditnya, ya kan? Kita sudah, alhamdulillah sekarang itu audit itu kita juga sudah bertukar data dengan pajak, dengan DJA, Dirjen Anggaran, DJKN, ya kan? Kita sudah bertukar data itu kan akan mempermudah untuk perencanaan, mengolah datanya itu bahwa ini A1 memang compliant auditnya kurang apa enggak gitu. Jadi saya rasa ya itu proses ya Lexi ya, nggak mungkin secara instan terus yang kadaluarsa semua ini, itu proses. Suatu saat Bu Betty yakin itu yang kadaluarsa itu sudah zero, nggak ada lagi. Ya kan, karena memang data-data itu kita sudah dapatkan semua. Luar biasa kinerja audit kalau begitu, Bu ya. Bu, pengalaman saya ketika pernah di lapangan dulu,
baik di kawasan ataupun di toko bebas bea, kami menemukan indikasi ada pelanggaran kepabeanan dan cukai. Maka ketika kami laporkan ke kepala kantor, kepala kantor mengirim surat ke Kakanwil yang mengawasi kantor tempat kami itu, lalu diusulkan audit investigasi yang hanya dalam tempo beberapa hari itu tim audit investigasi itu turun. Nah, pertanyaan saya, apakah audit investigasi di dalam bea cukai Serang yang tadi Ibu bilang audit periode per 2 tahun maupun audit fasilitas, apakah audit investigasi masih ada dan bagaimana polanya sekarang ini, Bu? Audit investigasi itu pastinya tetap hidup, ya kan? Namanya audit itu di bea cukai kan pengawasan juga, termasuk apa itu klasifikasi pengawasan. Nah, itu kita pun terima investigasi itu, misalkan dari P2, tolong nih diaudit, biasanya dia berupa surat perintah, bukan surat tugas. Surat perintah itu berarti harus cepat. Gercep kalau orang Jakarta, harus gerak cepat gitu. Nah, itu nanti kita koordinasi nih mekanismenya sama P2 gitu. Nah, kita akan apa itu kolaborasi lah, koordinasi antara Direktorat Audit dengan P2. Nah, udah begitu, nanti hasilnya ya sudah kita akan apa itu bicarakan bersama gitu. Oh, siap, saya sudah paham. Jadi audit investigasi itu tetap ada. Tetap ada. Iya, kita tuh audit, Direktorat Audit itu tidak menutup lah pokoknya. Kalau apa itu istilahnya dari teman-teman P2 atau dari direktorat yang lainnya, teknis, apa dari fasilitas pusat atau dari satker ada masukan, ini tolong diaudit karena kami mengindikasi ini, itu pasti dilaksanakan. Tapi memang harus masuk ke perencanaan itu dulu, Leksi, gitu loh. Jadi ibaratnya sekarang itu kita audit, nggak boleh kita ketika ke pelaksanaan kita itu nggak tahu apa-apa. Justru ketika kita turun ke pelaksanaan audit, kita sudah mempunyai apa itu analisis yang mendalam gitu, dan itu harus A1, harus mendekati A1. Jadi ketika pelaksanaan diharapkan teman-teman auditor itu udah pede, percaya diri, karena dia sudah nggak cari-cari lagi, tinggal membuktikan aja dengan bukti data di lapangan itu benar nggak ya ini gitu. Nah, hasilnya nanti diharapkan itu kita akan melakukan bisa compliant auditnya itu lebih tepat sasaran, ya kan, publiknya juga puas gitu loh, nggak apa itu yang mengada-ngada, ya ta. Kedua, siapa tahu di samping itu impactnya ada tagihan ke sumbangan ke penerimaan negara, berupa tagihan kekurangan pembayaran bea masuk lah, denda itu nanti akan mengakibatkan ada premi, akan ada penerimaan premi untuk pegawai. Nah, premi itulah yang akan menggerakkan pegawai bahwa ternyata itu kita kerja bersih itu lebih oke loh, karena di reward sama pemerintah, ya kan, dengan premi itu. Iya, luar biasa Bu penjelasan Ibu. Berbicara audit baik itu yang periodik maupun yang fasilitas maupun investigasi. Kalau anggaplah audit di sebuah perusahaan terus dia ada temuan dan temuan signifikan, dan kalau dia bayar kan lumayan untuk pemasukan negara, tapi tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan yang mungkin ada temuan tapi nggak seberapa, ada kecil, bahkan mungkin nihil. Nah, dalam tenggang waktu yang 2 tahun, ya mungkin cukup lama bagi orang audit, atau tapi bagi perusahaan itu tiba-tiba diaudit lagi. Mungkin perusahaan yang tadi bayar, wah kami ini belum surplus keuangan perusahaan, kami ini masih mencari income, sudah lagi diaudit, nggak ada lagi perusahaan yang lain yang bisa diaudit. Atau kayak yang nihil, loh kami ini kan sudah patuh, mau patuh macam apa lagi, kok diaudit lagi, seperti gitu. Jadi apakah masih diaudit lagi yang hal yang yang diaudit di perusahaan yang sama, baik itu yang temuan besar, sedang dan nihil,
Atau dengan range waktu yang ada ini dengan 2 tahun itu sudah dianggap cukup, Bu? Atau Jadi begini Lexi, itulah makanya di perencanaan itu dulu kenapa cikal bakalnya ada perencanaan itu karena banyak orang komplain seperti itu. Kok saya terus sih yang diaudit gitu kan? Emang nggak ada perusahaan lain yang diaudit, pada ribuan bahkan puluhan mungkin ya perusahaan di Indonesia yang melakukan impor ekspor gitu. Nah itulah di perencanaan itulah sekarang kita sedang memperbaiki diri karena hasil Monef tadi ya. Monef tadi di perencanaan itulah kita akan lihat dia ada riwayat sudah diaudit berapa kali, terus compliance-nya bagaimana, kan kita nanti ngecek datanya, udah dilakukan nggak ya perubahan-perubahan yang kita submit di laporan hasil auditnya itu gitu. Kalau sudah berarti dia udah compliant. Nah, kita akan mencari objek lain gitu yang ternyata ini perusahaan ini belum compliant ini. Nah, ini yang perlu terus ternyata potensinya ada gitu, kurang bayar tarif atau nilai atau jumlah jenis gitu. Nah, itulah yang justru yang akan diaudit sekarang dengan adanya perbaikan yang tadi itu ya, Monef itu. Perencanaan itulah yang menentukan gitu. Nah, pelaksanaan itu audit itu hanya pembuktian aja bahwa benar nggak ya analisis ini, bukti datanya di lapangan benar nggak. Kalau sudah benar kita sandingkan, ya sudah itu menjadi laporan hasil audit kita. Dan mungkin impact-nya memang ya gimana ya, kalau nggak sesuai undang-undang kan kita langsung aturannya ya ikutin undang-undang itu. Jika terjadi selisih jumlah jenis kurang atau nilai pabean, ya itu pasti impact-nya pasalnya ada denda ada premi ya toh. Kalau tarif aja ya udah pasalnya kekurangan tarifnya lah yang harus dibayar ke negara gitu. Jadi intinya muaranya audit itu nggak harus targeting mencari kesalahan, tapi mengevaluasi dengan muara akhirnya itu pada kepatuhan setiap perusahaan. Betul, kalau tagihan itu hanya impact. Nah, karena undang-undang lah yang mengatur seperti itu gitu. Jadi mungkin ini semacam edukasi juga ya, Lexi ya. Semoga ya. Terima kasih nih podcast. Karena kami juga perlu juga mengedukasi ke masyarakat. Jadi kalau tagihan itu hanya impact gitu loh, tapi yang paling penting itu adalah compliant audit. Nah, kami harapannya publik pun tidak melakukan hal itu lagi. Kalau tidak pernah diaudit, mana tahu orang itu salah atau enggak toh gitu loh ya gitu. Luar biasa, Bu. Bu, saya tuh sangat respon bahkan sangat akui amandemen undang-undang kita 14 dan 15 tahun yang lalu. Ya, Undang-Undang 17 dan 39 ini itu salah satu kewenangan Bea Cukai dalam hal ini memeriksa pembukuan. Nah, di situ ada kata data elektronik dalam tanda kutip. Ya mungkin zaman itu kita tidak tahu data elektronik itu seperti apa. Tapi mungkin zaman sekarang kita sudah sangat terasa. Zaman milenial transaksinya semua online. Ya kan? Otomatis tidak dipungkiri pribadi maupun badan hukum bisa melakukan belanja secara online, barang impor secara online. Nah, pertanyaannya apakah sudah nggak perlu sandar di pelabuhan, di bandara? Mereka bisa diaudit nggak, Bu? Mereka bisa diaudit badan hukum maupun orang pribadi yang datanya kita cukup banyak, dan cukup bisa dibuktikan bahwa banyak. Atau rumah-rumah belanja ya seperti Tokopedia, apalagi Shopee yang barangnya yang saya tahu aja ribuan item itu barang impor. Nah, adakah kans untuk mereka bisa diaudit, Bu? Baik yang personal maupun berbadan hukum maupun rumah-rumah belanja seperti ini, Bu? Nah, ini kalau online itu kan kita datangnya dia kemana? Dia masuk barang kiriman ya secara peraturan ya. Barang kiriman itu jatuhnya pasti ke pos pasar baru, ya toh. Terus dia itu official assessment. Official assessment itu jadi di depan sudah ditetapkan sama pejabat. Nah, biasanya itu
itu kalau kita audit lagi kan kita seperti apa ya? Ya. Pejabat sama pejabat kan jadinya itu. Nah, biasanya itu kita hanya apa itu secara internal saja. Misalkan ada sesuatu yang nggak pas itu kita akan rapat bersama dengan apa itu karena official assessment itu gitu loh ya kan, karena sudah ditetapkan pejabat nanti takutnya kan masyarakat loh kan aku udah ikutin pejabat yang menentukan nilainya segitu jumlahnya segitu kok saya masih di audit lagi gitu loh ya kan, gimana nih pejabat sama pejabat. Nah itulah Lexi beda sama yang PIB sama PEB yang tadi self assessment ya termasuk kan? rumah-rumah belanja pun nggak ada kans untuk mereka diaudit. Iya, tapi kemarin kita juga hasil secondment ya. Secondment itu adalah apa itu suatu wadah di mana Bu Menteri Keuangan itu ingin menyatukan kita antara bea cukai dan pajak. Itu harus sinergi karena sekarang kalau kita apa itu ingin melakukan pengawasan negeri kita ini nusa dan bangsa Indonesia kalau sendiri-sendiri itu tidak akan efisien, efektif, nggak maksimal. Tapi kalau kita sinergi ya kan itu akan semoga nanti apa itu optimalisasi penerimaan itu akan besar. Nah untuk yang online ini sama teman-teman pajak itu nanti akan ada mekanisme untuk apa pengawasannya gitu Lexi. Jadi malah justru di pajak itulah nanti apa PPh badannya ya kan. Tapi kan berarti tidak menutup kemungkinan mungkin orang pajak mendapat wawasan yang baru sumber ini bisa diaudit nih kalau dilihat ya kan. Seperti gitu. Dengan masukan dari mereka. Artinya untuk sekarang mereka lagi bekerja tapi bukan untuk mereka sendiri. Mereka melihat peluang-peluang justru dapat ini nanti apa itu peluang baru di online ini. Jadi biarlah mereka tumbuh, nggak apa-apa. Yang paling penting kan kita menginformasikan sinergi komunikasi dengan pajak gitu. Apapun yang teman-teman pajak inginkan datanya dari kita ya kita support mereka. Dan sebaliknya nanti ketika kita juga perlu data pajak, kita akan disupport juga teman pajak. Karena mulai sekarang Superman is dead. Ya toh, kalau kita bekerja sendiri, matilah kita ya toh. Kita harus sinergi dan ini kedepannya Lexi kita tidak hanya dengan pajak, dengan instansi di lain di luar Kementerian Keuangan itu juga sedang kita bangun. Buktinya ketika Bu Betty kemarin audit nikel itu Bu Betty udah sampai ke perdagangan, perindustrian, ke SDM dan ternyata mereka semua senang sekali ketika diajak untuk bersinergi dan siap membantu bea cukai. Saya tertarik keren kan negeri ini ya, saya tertarik dengan Superman is dead. Ya mungkin hampir sama dengan Tarzan Lost in the City kan, tapi masih kaitan dengan pertanyaan yang tadi Bu, berbicara otomasi, berbicara konektivitas, terkoneksi antara lembaga dan kementerian, bahkan dengan pengguna jasa. Nah kalau kita mau melihat hal ini Bu, kan tidak menutup kemungkinan ketika koneksi itu mulai terjadi, orang audit nggak butuh diaudit, nggak butuh audit kan bisa ketahuan pengguna jasa belinya bisa dilihat. Apakah tindakan ini nggak perlu audit gitu? Tidak mengurangi pekerjaan audit, kan lebih santai, bisa terkontrol kok. Apalagi kalau dia transaksinya atau pencatatnya real time, kan terkoneksi. Mau ngapain lagi, mau turun per 2 tahun, per 3 bulan, di 6 bulan, tiap hari bisa, kurang pembayaranmu, kan bisa ketahuan Bu. Nah, otomatis kita akan sampai di satu zaman yang namanya otomasi Bu. Digitalisme yang mau tidak mau, suka tidak suka kita tidak bisa hindari. Apakah Ibu melihat warna audit masih ada, masih bisa berkembang atau menyelesaikan atau seperti apa? Bea cukai di era digital bukan saja sekarang. Saya melihat visinya Ibu untuk 5-10 tahun ke depan menghadapi era ini gimana Bu? Ya begini, era
itu waktu itu kan selalu bergulir dan berkembang ya. Ya. Nah, kita sebagai auditor ya nggak boleh berpikiran sempit ya kan. Ya. Di mana saya pernah baca buku itu Inovasi atau Mati ya kan. Nggak tahu deh penciptanya, lupa saya, Igede Parama apa siapa gitu. Di sanalah kita nggak boleh berpikiran sempit bahwa auditor itu hanya dengan dokumen-dokumen yang hard copy, yang kertas apa. Ya. Kita harus ikutin eranya. Kalau dia udah digital ya kita harus bisa. Yang tadi itu leksi di perencanaan. Di perencanaan itu kan digital semua yang kita pakai. Ya. Analisis data itu semua pakai apa itu data-data digital semua. Tapi itu kan masih analisis, ya kan? Ibaratnya membuat suatu bangunan itu kan masih perencanaannya kayaknya ini gini deh. Salah nih, ini bisa roboh ini. Nah, tetap aja nanti tetap ada pelaksanaan audit. Ya kan kita pengawasan karena kembali lagi self assessment tadi. Ya kan? Terus siapa orang yang kalau kita jujur nih ya, siapa sih yang mau bayar pajak gede kalau kita bisa nol, ya kan? Ya. Pasti semua orang pengennya nol. Saya nggak mau bayar pajak. Dan pasti audit bagaimanapun eranya itu berubah, tetap aja dibutuhkan gitu loh. Leksi ya toh? Hah? Siap, betul. Bener nggak? Jadi jangan pernah takut, pasti dibutuhkan, ya toh? Misalkan nanti tidak dibutuhkan kan dia hanya ganti baju aja, tapi tetap itu tadi karena self assessment, ya toh? Terus digital itu ya masuknya di perencanaan, masih analisis, tetap kita akan melakukan audit, pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit itu maksudnya kembali lagi tadi compliant audit. Oke, kamu pakai digital tapi kamu masih salah loh ya. Ya toh, compliant ya sama aturan kita gitu Leksi. Dan sekarang lebih luas loh ya Leksi, nggak kita sendiri karena Superman is dead right now, ya kan? Kita selalu koordinasi dengan pajak, ya kan? Teman-teman auditor seluruh Indonesia juga sekarang enak ada grouping buat WhatsApp, kita jadi bisa bertukar informasi gitu loh. Dan untuk itulah tetap intinya untuk nusa dan bangsa Indonesia kita harus melakukan pengawasan yang maksimal, ya kan? Siapa lagi yang peduli dengan bangsa Indonesia ini kalau tidak kita sendiri ya Leksi ya. Betul nggak? Saya sepakat Bu, dan saya setuju dengan Superman is dead right now. Dan saya senang Leksi diberi kesempatan Bu Betty itu bertugas di Makassar gitu. 18 tahun Bu Betty audit itu ada di Jakarta terus. Ternyata benar Leksi ya, nggak ada yang jauh sekarang ya Indonesia itu. Perasaan kita aja gitu ya. Tapi ketika kita sudah ngeblend dengan pekerjaan itu, kita fokus dengan apa tugas kita, itu ternyata nggak jauh ya Leksi ya. Iya. Deket semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bu masih pertanyaan yang sama, tapi saya pinjam pertanyaan dari salah satu pengguna jasa yang tidak mau disebutkan perusahaannya, sebut saja perusahaan Bu. Iya. Dan pribadi yang bertanya saya sebut saja Bunga Bu. Betul. Ya, masih berkaitan dengan otomasi atau digital ini. Mereka khususnya di daerah, saya yakin ya bicara daerah itu Indonesia memandang ketimuran Indonesia itu masih kejauhan. Ya, jadi C40 kami itu masih dipandang belum optimal. Ya, seiring mungkin di daerah juga lebih banyak lampu padam daripada lilin menyala Bu. Ya kan begitu. Jadi, atau mungkin jaringan masih terlalu jauh tadi. Iya, jaringan masih terlalu jauh. Jadi sehingga C40 ini yang digital transaksinya membuat trouble gitu ya. Membuat trouble Bu. Salah satu yang paling gampang aja menurut si Bunga ini, PIB-nya saja respon untuk billing atau pembayaran itu agak lama. Belum lagi respon penetapan jalur, apalagi PJM untuk diperiksa barangnya. Belum keluar, sedangkan barangnya sudah harus dipakai. Ya, betul. Nah, efek domino dari itu
mau tidak mau mereka juga harus kerja lebih cepat. Tapi kembali lagi efek domino ketika mereka diaudit, hal-hal begini semua juga, maaf mungkin saya salah, tapi yang saya pikir cerna saya pun tidak salah, bahwa ini pun menjadi perhitungan audit. Sampai ada istilah rocker saja manusia punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Masa auditor lebih sadis daripada rocker, bukan? Tidak. Nah, keluhan seperti ini dari pengguna jasa, mereka sama sekali tidak berkeberatan untuk diaudit. Mantap. Untuk mengevaluasi akuntabilitas mereka pun mereka suka. Mereka respon positif, tapi mereka tidak terima kalau akibat impact efek domino dari digital ini, koneksi yang jaringannya susah, lama loading, akhirnya imbasnya diaudit kena. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini dan seharusnya seperti apa? Oke. Ya. Nah, itu dia, disitulah Monef jatuhnya ya. Hal-hal seperti ini kan di luar dugaan kita toh. Dan itu memang eranya seperti itu, digital, dan kita tergantung pada suatu mesin itu buatan manusia. Sempurna itu hanya milik Allah, Tuhan toh. Pasti ada error-errornya itu. Nah, sekarang posisinya Bunga kan protes kan, komplain terhadap pelayanan kita toh. Kenapa? Karena salahnya sistem kok saya yang dikenakan kan gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang harus dimonef gitu. Dimonef nanti masuk di segala sesuatu yang harus kita perbaiki kan. Kita juga pelayan masyarakat toh Leksi. Ya toh. Bukan yang kita juga pengen kayak rocker tadi kan. Rocker juga manusia. Ya kan. Nah, gimana caranya kita harus seperti rocker itu punya rasa, punya ini juga ya kan. Toh nanti impactnya ya, kalau pelayanan kita itu memuaskan, kita akan mendapatkan trust, kepercayaan publik toh. Oh ya, ternyata saya dilayani dengan bea cukai itu benar, sistem saya error ternyata diperbaiki benar, saya bisa melakukan bisnis dengan lancar. Impactnya itu kepercayaan. Hasil kalau sudah kepercayaan ke publik itu kita dapat, ya semua program-program kita pasti siap komandan, bukannya gitu ya Leksi ya? Nah ini saya mohon maaf ke Mbak Bunga, sampaikan ya Leksi, memang kami perlu proses untuk memperbaiki seperti ini, dan ini memang tidak terukur ketika dulu kita membuat suatu peraturan. Kembali lagi, peraturan itu bikinan manusia toh, pasti banyak kekurangannya. Justru kami sangat bersyukur karena Mbak Bunga berani menanyakan hal ini. Ini penting dan sangat krusial. Dan nanti ke depannya perbaikannya, kalau Bu Betty nanti akan melakukan rapat-rapat, akan disampaikan as soon as possible. Ini pasti akan Bu Betty sampaikan di rapat untuk perbaikan pelayanan kita Leksi. Ya kan? Khususnya audit ya Bu ya. Audit ya toh. Audit jeli juga melihat masalah ini Bu. Bisa berkaca pada rocker tadi, ya kan? Rocker itu manusia punya hati, ya kan? Jadi ya memang di situ Leksi tugas audit itu nggak melulu pengawasan. Sekarang perkembangannya itu yang tadi Bu Betty, inovasi atau mati, ya kan? Kita nggak boleh kacamata kuda pengennya seperti dulu. Zaman aja sudah berubah semuanya, ya kan? Ya, kita juga harus luas. Yang diminta Bu Menteri itu bahwa kita pengawasan tapi harus friendly. Nah, itulah friendly itu yang dibilang tadi, rocker itu juga punya hati manusia, ya kan? Nah, Mbak Bunga, ini ya terima kasih ininya. Nanti masukannya. Kami akan proses, semoga kedepannya tidak terjadi lagi yang tadi itu sistem yang dibebankan kepada perusahaan itu memang kurang tepat gitu. Ya. Terima kasih Bu, karena kami terbatas dengan waktu. Saya pikir sudah cukup. Sedikit banyaknya bahkan cukup banyak kami mulai mengetahui tentang audit itu sendiri bagaimana. Ya, masukan saya
buat saudara-saudara yang mau bertanya tentang audit atau mau bertanya tentang apa saja di Bea Cukai, dapat mengikuti memfollow Instagram kami atau media sosial kami di Boleh Facebook. loh kita berepisode-episode ya Lexi. Iya, bisa Toh? subscribe, lalu ya bukan hanya komentar, bisa juga bertanya pertanyaan Anda saudara-saudara tentang Bea Cukai apa saja, ketahuilah kami siap menjawab. Sekali lagi terima kasih Ibu Betty atas penambahan wawasan di dunia audit. Kami akhirnya tahu tusinya audit itu seperti apa. Biasa-biasa aja kan Lexi. Ya, ternyata audit tetap masih ada, tetap akan berkelanjutan, Iya. dimanapun tetap siap. Ya. Saudara-saudara, demikianlah episode kali ini. Kita akan bertemu di lain episode dengan lain materi, dengan lain narasumber. Yang pasti pembicaraannya, perbincangannya tetap enjoy dan wow. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Saya Lexi Andre alias LA mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangeo.